Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Farwansyah, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester Bahasa Indonesia. Pertanyaannya, menurut Anda apa yang dimaksud dengan bahasa dan karakteristik bahasa? Yang A. Arbitrer, B. Unik, C. Sistematis, D. Produktif, dan E. Universal. Yang pertama, bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia yang lainnya dengan menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Kemudian yang A. Arbitrer. Pada karakteristik bahasa arbitrer bahwa tidak ada hubungan langsung antara lambang dan yang dilambangkannya. Kemudian yang B. Sistematis. Bahasa tersusun secara teratur menurut suatu pola dan tidak tersusun secara acak-acak. Kemudian yang C. Unik. Setiap bahasa memiliki khas sendiri yang dimungkinkan tidak dimiliki oleh bahasa yang lainnya. Selanjutnya yang D. Produktif. Dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas. Kemudian yang E. Universal. Universal yaitu ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia, yang umumnya terdiri dari vokal dan konsonan. Kemudian selanjutnya jelaskan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Selain sebagai alat berkomunikasi maupun berinteraksi, bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat berhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, dan alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan bahasa yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar adalah penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi pembicaraan dan sesuai dengan kaidah tata bahasa. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Pengetahuan ini untuk menjawab berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan. Pertanyaan selanjutnya, buatlah satu topik tentang kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing dan nilai yang terkandung di dalamnya. Di semua ada namanya sedekalang yang artinya berbagai syukuran. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan sejarah singkat bahasa Indonesia dan kenapa bahasa Melayu dijadikan cikal bakal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia pada tahun 1928. Itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai
bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi Palembang. Talang Tuo Berangka tahun 684 Palembang. Kota Kapur Berangka tahun 686 dan Karangberahi berangkat tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah juga ditemukan prasasti berangkat tahun 832 Masehi dan di Bogor ditemukan prasasti tahun 945 yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari meninggalnya kerajaan Islam, baik yang berupa batu tertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minye Tujuh Aceh. Seperti syair Hamzah Fansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Tajus Salatin dan Bustanus Salatin. Bahasa Melayu nyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tuturnya. Itulah sejarah singkat dari bahasa Indonesia.